Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai peran media dalam kegiatan advokasi di era digital. Selanjutnya, anggota-anggota dari kelompok 5 itu yang pertama Titin Toiba, yang kedua Ahmad Matori, dan yang ketiga Rosida Maizan. Kemudian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu media mainstream ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Media mainstream adalah media yang dipegang oleh industri media. Dalam artian lain, media mainstream juga merupakan pelaku industri media yang besar yang mana penetrasi informasi media mainstream sudah sampai ke daerah marginal. Kemudian peran media mainstream berperan sebagai pandangan media yang menyampaikan berita atau informasi yang isu-isunya sedang ngetren di kalangan masyarakat. Biasanya pemberitaannya bersifat pasif atau satu arah. Fungsi pers itu yang pertama memberikan informasi yang sedang hangat-hangatnya di kalangan masyarakat, yang kedua memberikan informasi terkait suatu isu secara umum, yang ketiga, pemberitaan atau penyampaian informasi dengan menggunakan model agenda setting, di mana media ini mempunyai agenda sendiri dalam mempengaruhi halayak. Terus yang kemudian, media sosial dan kebebasan ekspresi dalam perspektif Undang-Undang ITE. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Kebebasan berekspresi adalah sebuah hak yang fundamental atau mendasar, fondasi dasar dari penegak hak asasi manusia. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Titin Thaibah. Oke, selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan perlindungan khususnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi dalam jenis kebebasan atau mencari informasi utamanya. Sedangkan UU ITE hanya mengatur tentang yang berkaitan dengan pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan informasi elektronik dan data elektronik. Lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau IT merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, memahami konstruksi head to speech menurut peraturan Kapolri atau Perkap. Tujuan diterbitkannya SE Head Speech. Tujuan Kapolri mengeluarkan SE Head Speech adalah untuk memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau hate speech. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mater. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian yang akan saya utarakan selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk hate speech atau ujaran kebencian. Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud SE hate speech ini dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. Kemudian butir 2 huruf F, SE hate speech. Next.
Media dan muamalah melalui media sosial menurut Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 sebagai pengaturan kebebasan berekspresi melalui media sosial dalam hukum Islam. Fatwa tersebut juga memberikan batasan-batasan untuk bermuamalah di media sosial. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk 1. Melakukan gibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Itu saja poin yang bisa saya utarakan, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakalah. Itu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.